kemudahan akses informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimah, sahabat PLN dan Bang Kapos yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang sangat kita takuti dan kita khawatirkan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tampakkan neraka di akhirat kelak. Manusia pada waktu itu mereka semuanya tertunduk, apalagi orang-orang yang memang digambarkan mereka akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itu merupakan kerugian yang terbesar bagi seorang hamba ketika dia tidak mendapatkan pertolongan, tidak mendapatkan syafaat, dan pada akhirnya menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran tentang para penghuni neraka, wajah mereka yang beraneka ragam. Kondisi ada saat di mereka sebelum dimasukkan ke neraka, dan kondisi di saat mereka dimasukkan ke dalam neraka. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Az-Zumar ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah, alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin." Pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang telah berbuat dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, wujuhuhum muswaddah, wajah mereka itu, muka mereka menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itulah merupakan tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Apa sebab wajah mereka menghitam? Disebutkan dalam ayat ini, sewaktu di dunia mereka tidak mau beriman kepada Allah, mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka menyombongkan diri, merasa lebih baik dibandingkan orang lain, termasuk juga tidak mau menerima kebenaran. Karena kesombongan bukan hanya sekedar angkuh di hadapan orang, tapi kesombongan juga adalah orang-orang yang menolak ketika kebenaran telah datang kepadanya. Ini adalah kondisi yang pertama, wajah para penghuni neraka yang mereka wajahnya menjadi hitam. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wajah mereka para penghuni neraka di surat Abasa ayat 40 sampai 42.
wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Dan banyak pula muka pada hari itu yang tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir yang sangat durhaka. Wajah mereka yang penuh dengan kehinaan ditutupi debu dan kegelapan. Ini adalah dikarenakan kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hinakan mereka di hari kiamat kelak. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang wajah para penghuni neraka di surat Al-Qiyamah ayat 24 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah." Dan wajah orang kafir pada hari itu muram, sedih. Mereka sangat menyesali apa yang telah mereka lakukan terdahulu. Di hadapan mereka telah menanti azab yang sangat pedih, dan mereka sangat yakin bahwa akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang amat dahsyat. Ini adalah gambaran wajah orang-orang yang akan memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala, wajah yang penuh dengan kehinaan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ghasyiyah, kondisi calon penghuni neraka, wajah mereka tertunduk lesu, tertunduk hina, wa wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Mereka adalah orang yang dahulu bekerja keras lagi kepayahan, namun pada akhirnya mereka tasla naran hamiyah, masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Dahulu di dunia mereka beramal, tapi beramal yang tidak memberikan manfaat bagi mereka. Maka demikian juga menjadi peringatan bagi kita di dalam mengarungi kehidupan dunia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita salah menyelisih petunjuk Allah dan Rasul-Nya, capek lelah kita dalam beribadah, namun pada akhirnya tidak bermanfaat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi yang sangat merugikan bagi kita. Orang-orang yang mereka jauh dari hidayah, dari petunjuk, sekalipun beramal, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya di hari kiamat kelak termasuk orang-orang yang dalam kondisi wajah yang hina seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Ahzab ayat 66, "Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula." Allah taala menggambarkan bahwa wajah para penghuni neraka ini tuqallabu wujuhum finnar, akan dibolak-balikkan di neraka kelak, di azab. Bisa kita bayangkan ketika kita menggoreng daging, menggoreng ikan, kemudian kita bolak-balikkan ikan tersebut karena panas. Demikian juga nanti kondisi orang-orang yang akan diazab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, wajah mereka dibolak-balikkan, diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Mereka menyesali, yaquluna ya laitana, ya seandainya dahulu apa? Ata'nallaha wa ata'na rasula, kami taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kami tidak akan merasakan azab yang pedih ini. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan waktu ketika hidup di dunia ini untuk benar-benar taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjalankan sunnah Rasulnya, beribadah yang benar sesuai dengan tuntunan. Jangan sampai kemudian capek dan lelahnya kita beribadah, ternyata itu adalah ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan menggiring kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semua menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah sampai akhir zaman kala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.